Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam bagi saudara-saudara dimanapun berada. Kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan. Gereja boleh hadir di tengah-tengah dunia ini untuk memberitakan dan menyaksikan karya penyelamatan Allah dan membawa damai sejahtera bagi semua. Dalam ungkapan syukur karena ulang tahun persekutuan gereja-gereja di Indonesia, marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan dalam tuntunan tema bertekun di dalam doa bersama. Mari jemaat, saya undang bangkit berdiri. Bersama-sama dengan penuh sukacita kita angkat pujian semua yang tercipta, hai alam semesta. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita masuk dalam ibadah kita pada saat ini dengan satu keyakinan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Kiranya kasih dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai kita. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Mari sidang jemaat yang kekasih, kita akan bermazmur bersama-sama kepada Tuhan dengan membaca Mazmur 68 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita akan membaca secara berbalas-balasan. Ayat 10 kita membaca secara bersama-sama. Mazmur 68 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Perarakan kemenangan Allah. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Nyanyian. Allah bangkit maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang membenci dia, melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersuka cita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita. Bernyanyilah bagi Allah,
mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia, tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan. Di hadapan Allah, Sinai bergoyang di hadapan Allah. Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang. Amin. Kita sambut firman Tuhan ini dengan mengangkat pujian. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya. Bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidup. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidup. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca, mendengarkan akan Dasatita. Karena itu saya undang kita semua untuk berdiri. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7.
Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Betapa bahagianya ketika kita sungguh mendengar dan mengikuti Taurat Tuhan Allah. Pujian selamat bahagia orang yang benar. Dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua, sering kita jatuh bangun karena kita mengikuti keinginan kita sendiri. Kita jatuh di dalam dosa karena tidak taat kepada perintah Tuhan. Karena itu, mari pada saat ini, dengan segala kerendahan hati kita datang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dengan segala kerendahan hati sebagai gerejamu, kami mengaku belum sanggup mewujudkan kesatuan sebagai tubuh Kristus untuk saling menerima dan saling menghargai dalam kepelbagaian. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk saling menerima dan mengampuni satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus. Pujian ku datang kepadamu. See
Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Kepada kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali dalam Yesaya pasal 9 ayatnya yang pertama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Amin. Kita akan bersama-sama menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan nats persembahan dari Ulangan 12 ayat 26. Tetapi persembahan kudusmu yang ada padamu dan korban dasarmu haruslah kau bawa ke tempat yang akan dipilih Tuhan. Amin. Kita angkat pujian bersama-sama, kita menaburkan biji kebenaran. Menaburkan biji kebenaran. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penilaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang maha murah dan maha kaya, ajarlah kami untuk dapat memberi, karena kami telah menerima begitu banyak dari Tuhan. Ajarlah kami juga untuk dapat saling mengasihi, karena kami telah menerima kasih-Mu. Engkau selalu memelihara kehidupan kami dan mencukupkan kebutuhan kami. Sebab itu, dengan segala sukacita kami datang membawa persembahan ini kepadamu. Kami percaya Engkau sendirilah yang memberikan berkat ini. Kami mohon terimalah persembahan ini sebagai tanda syukur dan terima kasih kami kepadamu, bahwa Engkau telah menyelamatkan kami, menjamin masa depan kami, dan berkat-Mu selalu tepat pada waktunya. Ini doa syukur kami, di dalam nama Yesus sumber berkat. Amin. Pujian bersama, pakailah seluruh hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca, mendengar, dan akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini.
Namun sebelumnya kita akan satu di dalam doa. Tetapi mari kita bersama-sama mempersiapkan bacaan kita pada saat ini. Yang pertama, dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 14. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat 14. Bacaan yang kedua, 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 19. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-19. Bacaan yang ketiga, dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca, mari kita mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati ya Tuhan, pada pagi yang indah ini yang Kau kuduskan, kami anak-anak-Mu kembali datang di hadapan hadirat-Mu di dalam rumah-Mu yang kudus. Menaikkan puji dan syukur atas segala berkat dan kemurahan Tuhan. Pimpinan Tuhan yang senantiasa kami alami dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan masih perkenankan kepada kami hingga pada saat ini. Baik kami yang ada di tempat ini di rumah-Mu yang kudus, pun saudara-saudara kami yang ada di rumah yang melakukan ibadah bersama dengan keluarga. Firman-Mu akan kami baca, dengar, dan renungkan bersama-sama. Namun ya Tuhan, kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu, membawa akan keterbatasan kami, membawa akan kelemahan kami, ketidakmampuan kami untuk memahami dan mengerti maksud firman-Mu datang menyapa kami pada saat ini. Karena kami diliputi oleh ketidakmampuan kami. Karena itu Tuhan, lewat pimpinan Roh-Mu yang kudus, Engkau menguasai kami semua, membuka hati pikiran kami, supaya firman-Mu yang akan kami baca, dengar, dan renungkan bersama-sama pada saat ini boleh kami pahami, boleh kami mengerti, dan kami bersedia untuk melakukannya di tengah-tengah perjalanan kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Tuhan, bersabdalah kepada kami semua, karena kami semua telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan yang pertama di atas dua perikop, yaitu Yesus terangkat ke sorga, dan yang kedua rasul-rasul menanti-nanti. Firman Tuhan demikian, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka.
Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua dari 1 Petrus pasal 4 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berbunyi demikian di atas perikop menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaannya, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Amin firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri, kita bersama-sama membaca Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita mulai. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya.
Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia orang berdosa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka di dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Amin. Firman Tuhan. Betapa bahagianya hidup di dalam Kristus ketika kita sungguh percaya dan berpegang pada sabdanya. Pujian siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Sebelum kita bersama-sama masuk dalam perenungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, kita akan bersama-sama mengangkat pujian. Hanya Tuhan yang tahu semua hitamnya jalan yang kita lalui. Yesus mutiaraku. Hanya
Engkau pelita hidupku. Yesus kau pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, juru selamat mata hatiku, pelipur duka laranku. Aku cinta padamu ya Tuhan, aku rindu melayan kasih-Mu, dengan air mata yang menetes ini ku bernyanyi, ku berdoa. Yesus kau pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, juru selamat mata hatiku, pelipur duka laranku. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu ya Tuhan, aku rindu melayan kasih-Mu, dengan air mata yang menetes ini ku bernyanyi, ku berdoa. Dengan air mata yang menetes ini ku bernyanyi, ku berdoa. Shalom, saudara-saudara yang kekasih, baik yang ada di rumah Tuhan di sini maupun saudara-saudara kekasih yang ada di rumah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Luar biasa, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah pada pagi hari ini. Luar biasa kesehatan yang masih diberikan oleh Tuhan untuk kita jalani hingga pada saat ini. Dari lantunan lagu Yesus Mutiaraku, ketika kita mendalami syair dan liriknya, maka kita dapat menarik benang merah bahwa di dalamnya ada pengakuan akan kemahakuasaan Tuhan. Di dalamnya ada ungkapan rasa syukur kita. Di dalamnya ada permohonan dan harapan kita kepada Tuhan. Dan ada kesadaran menyesali akan dosa dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam hidup ini. Siapapun manusia yang rajin ke gereja, yang rajin berdoa, kita semua telah berdosa. Karena itu, lagu tersebut sangat berkaitan dengan tema kita saat ini yang telah ditetapkan oleh Badan Pembina Warga Gereja, yaitu bertekun dalam doa bersama. Bertekun dalam doa bersama. Tema ini diangkat dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Doa adalah salah satu sarana atau cara orang percaya membangun komunikasi atau relasi dengan Tuhannya. Untuk
untuk mengakui, meyakini kemahakuasaan Tuhan di dalam hidupnya. Melalui doa kita menyampaikan permohonan dan harapan-harapan kita yang kita dambakan di dalam kehidupan kita. Dengan doa kita datang mengakui akan dosa dan menyadari akan dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11, bacaan kita saat ini menyatakan adanya hubungan yang sangat intim, yang sangat dekat, yang sangat erat dan sangat khusus antara Yesus dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus ketika masih berada di dalam dunia ini, pada saat Ia hendak menjalani penyiksaan penderitaan, terlebih dahulu Dia datang kepada Bapanya di sorga, berdoa, menyendiri di Taman Getsemani untuk memohon kekuatan kepada Bapanya di sorga. Yesus menyadari dan Dia berdoa kepada Bapanya, sekiranya cawan ini lalu daripadaku, namun bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah Bapa. Tuhan Yesus pun sangat menegaskan pentingnya menjalin relasi dengan Tuhan di dalam doa bersama. Ketika Dia berkumpul bersama-sama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus terlebih dahulu berdoa bersama dengan murid-muridnya. Di dalam kita berdoa, kita dituntun oleh ayat firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 18. Ayatnya yang ke-20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berkumpul di rumah Tuhan, berkumpul dengan keluarga kita di rumah masing-masing, hanya terdiri dari beberapa orang, tetapi kita percaya dengan firman Tuhan berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk hidup seorang diri. Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk hidup bergumul sendiri-sendiri. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, menolong, menyertai kita, menuntun, dan membimbing kita ke jalan yang Dia kehendaki. Karena itu saudara-saudaraku, doa bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus sangat mutlak untuk dilakukan. Doa dapat dilakukan kapan dan di mana saja. Apa itu kita seorang diri, kita berdua atau bersama-sama. Baik itu di tengah-tengah persekutuan, kita bersama-sama saat ini di rumah bersama dengan keluarga. Kita tengah mendengarkan firman Tuhan, berdoa, memohon pimpinan Tuhan. Karena kita percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Berdoa memiliki arti 2 arah, yaitu berbicara dan mendengar. Namun seringkali kita tidak mendengarkan suara Tuhan. Karena kita tidak mau belajar untuk berhenti sejenak dari berbagai kesibukan kita. Kita tidak mau meluangkan waktu kita sejenak untuk berkomunikasi atau mengadakan relasi dengan Tuhan secara pribadi juga secara bersama-sama. Padahal di dalam kehidupan kita sudah diajarkan oleh Tuhan untuk senantiasa berdoa kepadanya.
kita tidak mau berdoa. Karena kita tidak mau dituntun oleh firman Tuhan, kita mau menuntun diri sendiri. Pada saat kita berdoa, terkadang Bapak Ibu, kita harus bertempur melawan keakuan kita, melawan diri kita sendiri. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Ada saja yang mengganggu kita, membuat doa-doa kita itu tidak fokus kepada Tuhan. Disitulah kita diuji, apakah kita mau taat kepada Tuhan dan menuruti kehendaknya, atau kita tetap mengikuti jalan kita sendiri. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang yang bertekun, yang taat berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, menunjukkan kedisiplinan spiritualitas yang tinggi di dalam hidupnya. Doa menjadi ciri adanya hubungan yang intim, adanya hubungan yang dekat dan khusus antara orang percaya dengan Tuhan. Seperti yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus telah memberi banyak teladan. Tuhan Yesus telah banyak mengajar murid-muridnya ketika masih bersama-sama di dalam dunia ini. Dan ketika Tuhan Yesus tiba saatnya terangkat ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, bertekunlah bersama-sama di dalam doa. Bertekunlah senantiasa menantikan yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu Roh Kudus. Kini teladan itu kembali menyapa kita saat ini, untuk tekun berdoa di dalam kehidupan ini. Berdoa bagaikan tempat perhentian dalam perjalanan panjang kehidupan yang kita alami. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita sudah merasa lelah karena sepanjang hari kita sudah bekerja, tubuh kita butuh istirahat. Demikian juga kehidupan rohani kita. Ketika kehidupan rohani kita mulai merosot, mari datang kepada Tuhan. Mari datang berdoa kepada Tuhan. Menjalin kembali hubungan atau relasi yang akrab, yang dekat dengan Tuhan. Sehingga di dalam menjalani kehidupan ini, kita tidak merasa lelah, kita tidak merasa capek. Tetapi yang kita rasakan adalah kelegaan di dalam kehidupan kita. Karena itu setiap hari kita butuh waktu sejenak untuk berdoa. Mohon penyertaan Tuhan. Itulah ciri khas orang yang percaya. Kehidupan rohani tidak akan bertumbuh dengan baik tanpa doa. Karena di dalam doa kita dapat merasakan jamahan kasih Tuhan. Di dalam doa kita dapat merasakan keteduhan dan ketenangan hati. Apabila kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Namui mas sambayang bangki allobongi setiap saat kalau tidak ada kesungguhan. Sia-sia kita berdoa. Tidak ada apa-apa yang kita rasakan. Tetapi coba kita rasakan pada diri kita sendiri ketika kita berdoa dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh, datang dengan penuh kerendahan hati kepada Tuhan. Tuhan menyapa kita dengan halus, memberikan sapaan yang enak, memberikan ketenangan jiwa kepada kita. Firman Tuhan dalam Injil Matius 6 ayat 6 berkata,
Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Maksudnya saudara-saudara ialah dari kita dituntut kesungguhan dan ketulusan serta kerendahan hati untuk menghadap Tuhan. Membuka hati pikiran kita, membuka kehidupan kita di hadapan Tuhan. Tuhan menghendaki agar kita mau meninggalkan kesombongan-kesombongan kita. Keakuan kita yang sering menguasai hidup dan kehidupan kita. Tuhan mau agar kita datang kepadanya dengan meninggalkan segala perkara-perkara duniawi yang mungkin menghalangi kita untuk bersekutu dengan Tuhan, yang mungkin menghalangi kita untuk menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, dan untuk menjalani hubungan yang harmonis dengan sesama kita. Karena adanya keangkuhan kita pelihara di dalam kehidupan kita, sehingga relasi kita dengan Tuhan itu ya biasa-biasa saja, apalagi dengan sesama kita manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, setiap kali kita berdoa, bahkan di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kita mau agar diampuni oleh Tuhan. Setiap kali kita berdoa pasti ada di dalamnya, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Banyak hal yang kita mohon kepada Tuhan, tetapi sadarkah kita dalam hidup ini? Apakah di dalam perjalanan kehidupan saya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan? Namun yang sering terjadi dalam kehidupan kita masih menyimpan rasa iri hati. Kita masih menyimpan rasa dendam terhadap sesama kita. Itulah hal-hal yang menghalangi berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau diberi oleh Tuhan. Kita mohon, Tuhan berikan aku ini, Tuhan ini harapanku, kabulkan ini dan ini. Tetapi kita tidak mau peduli dan mengampuni sesama kita. Bandingkan Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Di situ dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini menjadi tantangan kita pada saat ini. Kita mau diampuni. Tetapi ketika kita mau dituntut dari kita untuk mengampuni sesama kita, sangat sulit. Karena apa? Tadi yang saya katakan, kesombongan-kesombongan, keakuan-keakuan kita yang berkuasa di dalam hati kita. Sehingga sulit kita memberi pengampunan, memberi maaf kepada sesama kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekalipun dalam menjalani kehidupan ini, kita menghadapi berbagai macam masalah, tantangan-tantangan hidup, atau persoalan-persoalan hidup. Bahkan saat ini saudara-saudara, kita masih tetap bergumul dengan adanya wabah virus corona, yang membuat kita tidak tenang, membuat kita membatasi diri dengan sesama kita, dan banyak dampak yang negatif yang ditimbulkan dari wabah tersebut. Namun satu keyakinan kita bahwa sebagai orang percaya, Allah yang menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus berkuasa atas berbagai pergumulan dan persoalan hidup yang kita alami. Persoalannya ialah, apakah kita mau datang
kepada Tuhan, membuka hati, membuka pikiran, membuka kehidupan kita, mengakui segala kesalahan dan dosa yang kita lakukan setiap saat dalam kehidupan ini. Jangan cuma kita mau meminta kepada Tuhan, mau diberi, tetapi sulit kita untuk memberi, sulit untuk mengampuni. Karena itu, tekunlah dalam doa dan taat pada firman-Nya. Doa, saudara-saudara, adalah obat bagi hati yang sedang gelisah. Doa adalah penyejuk bagi jiwa yang sedang lara. Percayalah saudara-saudara, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Masuk dalam saat tidur. Firman Tuhan yang datang menyapa kita sekiranya membangunkan kehidupan beriman kita untuk senantiasa tetap setia di dalam doa dan mendengarkan serta taat kepada Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Kita akan masuk di dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersama-sama mendukung di dalam doa saudara-saudara kita yang mengalami berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupannya, juga di dalam pergumulan-pergumulan hidup. Kita bersama-sama mendoakan. Kita bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang dialami oleh beberapa keluarga kekasih kita. Yang pertama, persembahan syukur keluarga Alexander Bontong untuk pembangunan. Persembahan syukur keluarga Martin Sirapa untuk pelayanan diakonia. Persembahan syukur Monica Lukas. Persembahan syukur keluarga Alfian Sarira atas kelahiran anak kedua. Persembahan syukur perpuluhan keluarga Daud Tama. Persembahan syukur keluarga Charles Weisman. Persembahan syukur Edgar Amping. Persembahan syukur keluarga Albert Sare atas berkat Tuhan. Persembahan syukur atas ulang tahun anak kekasih Gabriela Milani. Persembahan syukur keluarga NN. Bersyukur atas kelahiran putra kedua keluarga Alfian Sarira pada tanggal 21 Mei 2020. Putra. Bersyukur atas kelahiran putra keempat keluarga Joni Johannes pada Kamis 21 Mei 2020. Kita berdoa juga mendukung di dalam doa untuk saudara-saudara kita yang mengalami pertambahan usia. Yang pertama, Medianto Tandiontong, Rensi, 19 Mei Rensi Wiraayu, 20 Mei Melsi Margareta TS, Nova Linda Sri Utari Benyamin, Tri Utomo Taliding, Holden Hutagaul, 21 Mei. 21 Mei Miranti, Kesia Bunga Adeina TR. 22 Mei Markus Uda, Grace Ayu Lestari, William Emmanuel Axelan Sandro. 23 Mei Melisa Manuk Allo Manguma, Devi Mariati S. 24 Mei Benedict Prado Tiku. Kemudian yang bergumul oleh karena penyakit atau berbagai persoalan-persoalan hidup,
Kita mendukung di dalam doa Bapak Daniel Tangmakti di rumah, Bapak Daud Tama dalam masa tua di rumah, Nenek Radit dalam masa tua di rumah, Nenek Rinto dalam masa tua di rumah, Nenek Elsi dalam masa tua di rumah, Oma Melan dalam masa tua di rumah, Mama Melisa dirawat di rumah, Meling Dalipang dirawat di Makassar, neneknya Yoel dirawat di rumah di Palopo. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Karena kami tetap merasakan sukacita penyertaan Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Secara khusus di dalam ibadah pada saat ini yang kami lakukan. Kami telah membaca, mendengarkan akan firman kebenaran-Mu, bahkan kami telah merenungkan bersama-sama. Kiranya firman-Mu yang datang menyapa kami pada pagi hari ini, betul-betul kami jadikan sebagai pedoman, sebagai penuntun di dalam menjalani kehidupan kami. Betul-betul kami mau terapkan di dalam kehidupan kami untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami tahu dan kami percaya, tanpa tuntunan dan penyertaan Tuhan, kami tidak mampu untuk melakukan sesuatu apapun. Karena itu Tuhan, setiap saat kami datang kepadamu, memohon kiranya Tuhan senantiasa menolong, menyertai, dan menuntun kami dimanapun kami berada. Apapun yang kami lakukan yang berkenan kepada Tuhan, kami mohon Tuhan memberkatinya. Karena itu Tuhan, firman-Mu yang telah kami baca dengar, kiranya membangunkan kehidupan beriman kami, sehingga di dalam kehidupan rohani kami senantiasa taat, setia, membaca, mendengarkan firman-Mu, bahkan setia memohon kepadamu di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, kami sadar dalam kehidupan kami. Kami mau diberkati, kami mau diampuni oleh Tuhan. Namun seringkali kami sangat sulit untuk mau mempraktekkan di dalam kehidupan kami untuk saling mengampuni, saling memaafkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Karena itu Tuhan, dengan penuh kerendahan hati pada saat ini, kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu. Mohon kepadamu ya Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami yang setiap saat kami lakukan melawan kehendak-Mu. Tuhan kiranya sudi mengampuni kami, sehingga kami juga mau mengampuni sesama kami. Ya Allah, Bapa kami di dalam surga, kami berdoa ya Tuhan, buat persembahan yang telah diberikan oleh saudara-saudara kami. Mereka bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Karena itu Tuhan, di tengah-tengah perjalanan kehidupan saudara-saudara kami mohon kepadamu, Tuhan senantiasa memberkati usaha dan kerja saudara-saudara kami, sehingga di dalam kehidupan mereka senantiasa memperoleh berkat yang asalnya daripada Tuhan, dan mereka tetap tahu untuk bersyukur kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya Bapa di dalam surga, kami berdoa bersama dengan saudara kekasih kami, keluarga Alfian Sarira, yang dikaruniai seorang putra yang kedua di tengah-tengah keluarga, juga Bapak Joni Yohanes. Berkat Tuhan yang terindah di dalam kehidupan mereka. Engkau memberkati ibu terkasih, anak terkasih yang telah lahir. Engkau berkati ya Tuhan, pulihkan kembali kesehatan ibu. Berkati bayi yang telah lahir, beri pertumbuhan kesehatan ya Tuhan, sehingga kembali sehat dan boleh bertumbuh di dalam pemeliharaan dan kuasa Tuhan sendiri.
Kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kesehatan senantiasa dan berkat-berkat Tuhan lainnya yang kami terima di dalam keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami. Tuhan, syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Ajarlah senantiasa di dalam kehidupan kami Tuhan, untuk senantiasa tahu bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami semua. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan, kami berdoa buat warga jemaat yang berduka cita atas meninggalnya Ibu Yuliana Yakob Batok pada Selasa 19 Mei 2020 dan jenazah telah dimakamkan pada Rabu Mei 2020. Segenap anak cucu dan keluarga, kiranya Tuhan menguatkan mereka, hiburkan mereka ya Tuhan, beri semangat kepada mereka untuk bangkit kembali bahwa di dalam Tuhan ada harapan, di dalam Tuhan ada penghiburan satu-satunya. Karena itu Tuhan, ketika kami bergumul, ajar di dalam kehidupan kami untuk senantiasa datang kepadamu. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, banyak saudara-saudara kami yang bergumul oleh karena penyakit. Banyak saudara-saudara kami yang bergumul oleh karena penyakit rohani. Tuhan, kami percaya oleh kuasa-Mu, oleh kasih-Mu, Engkau dapat menjangkau saudara-saudara kami yang bergumul di dalam kehidupan mereka. Kami hanya berdoa kepadamu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah pergumulan saudara-saudara kami. Pergumulan orang-orang tua kami, baik yang sakit di rumah, yang dirawat di rumah sakit. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah pembaringan mereka. Jamah mereka ya Tuhan, sehingga oleh jamahan kasih Tuhan, saudara-saudara kami boleh mengalami kepulihan di dalam kehidupan mereka. Karena itu Tuhan, ajar di dalam kehidupan kami semua ketika kami bergumul. Ajar dan sadarkan kami untuk menyadari akan hidup dan kehidupan kami, untuk datang mengakui segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu, sehingga kami layak menerima pengampunan dan kesehatan yang asalnya daripada Bapa di surga. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk anggota jemaat, janda duda, anak yatim piatu. Tuhan, Engkau pendamping hidup yang setia. Engkau penyemangat hidup di dalam kehidupan kami semua ketika kami sendiri. Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Karena itu Tuhan, Engkau memakai sesama kami untuk memberi semangat kepada saudara-saudara kami, memberi semangat, memberi penguatan kepada saudara-saudara kami yang hidup di dalam kesendirian. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau adalah pendamping yang setia di dalam kehidupan saudara-saudara kami. Dampingi senantiasa kehidupan saudara-saudara kami dan kami semua ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan, di dalam kehidupan kami, kami senantiasa mengandalkan kuasa dan pertolongan Tuhan. Kami senantiasa mengandalkan penyertaan Tuhan, penguatan daripada Tuhan sendiri di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami pertambahan usia. Sungguh luar biasa kasih-Mu, penyertaan-Mu ya Tuhan. Engkau menambahkan kembali 1 tahun telah berlalu bagi saudara-saudara kami. Banyak hal yang mereka alami. Suka duka kehidupan mereka tidak terlepas di dalam perjalanan kehidupan mereka. Tetapi satu keyakinan kami yang pasti bahwa ketika kami di dalam masalah, ketika kami mengalami berkat-berkat Tuhan, Tuhan selalu ada di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Karena itu Tuhan, ajar senantiasa di dalam kehidupan kami untuk senantiasa mensyukuri atas segala kebaikan
dan berkat Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Lanjutkan pemeliharaanmu bagi saudara-saudara kami ya Tuhan. Dampingi senantiasa di dalam menjalani kehidupan mereka ya Tuhan. Di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab mereka, Tuhan senantiasa memberi kesehatan dan kekuatan. Sehingga di dalam menjalani kehidupan masa yang akan datang, mereka senantiasa berada di dalam lindungan dan kuasa Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak di setiap jenjang pendidikan yang mereka tempuh dan anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, kami datang senantiasa kepadamu memohon, meminta dan meminta. Membawa segala harapan-harapan kami kepadamu. Dengan harapan Tuhan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan ajar di dalam kehidupan kami setiap saat untuk mau melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga apa yang kami dambakan, apa yang kami cita-citakan, yang kami rindukan, yang kami harapkan di dalam hidup kami, kami boleh raih hanya oleh karena penyertaan dan pertolongan Tuhan yang tetap campur tangan di dalam setiap cita dan harapan anak-anak kami. Kami berdoa bagi keberadaan anak cucu dan keluarga lainnya yang berada di luar Mamuju. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, memberkati mereka ya Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan, yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan berkati. Kami berdoa untuk pemerintah agar diberikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam memimpin dan mengatasi persoalan bangsa. Karuniakan kesehatan kepada mereka ya Tuhan. Baik pemerintah pusat sampai ke pelosok. Tuhan pakai mereka untuk menjadi penegak hukum yang adil di dalam menjalankan roda pemerintahan seturut dengan kehendak Tuhan. Agar kami semua mengalami, agar kami semua merasakan keadilan di tengah-tengah bangsa kami. Dan di dalamnya kami tetap merasakan sukacita dan damai sejahtera yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa buat TNI Polri di dalam mengusahakan penegakan keamanan. Tuhan senantiasa memberkati mereka, memberi kesehatan, kekuatan kepada mereka di dalam tugas mereka masing-masing. Kami berdoa bagi para tenaga medis yang mengusahakan kesembuhan bagi setiap orang yang sakit, termasuk pasien yang terpapar virus corona, para relawan, gereja, badan sosial lainnya, bahkan masyarakat yang juga turut mendukung arahan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna mengatasi persoalan virus corona yang mewabah di Indonesia bahkan di dunia agar dapat segera pulih. Kami percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan kami berada di dalam pergumulan-pergumulan yang melanda kehidupan kami. Kami percaya di dalam tangan Tuhan, di dalam kuasa Tuhan tidak ada yang mustahil. Namun kami harus sadari bahwa waktu Tuhan yang terindah di dalam kehidupan kami. Ajar di dalam kehidupan kami untuk menjalani hidup kami dengan setia kepadamu Tuhan, melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu berdoa secara pribadi untuk setiap rencana-rencana di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, setiap harapan-harapan dan pergumulan di tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami mau datang membuka diri di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan mau menerima kami semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu dan salam sehat. Warta Jemaat Minggu 24 Mei 2020 sebagai berikut. Selamat hari Minggu kepada segenap warga jemaat. Kiranya Tuhan akan menuntun kita saat ini dan dalam perjalanan hidup kita ke depan. Selamat berbahagia bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mendapat pekerjaan, kenaikan pangkat, lulus ujian, sembuh dari sakit, ulta pernikahan, dan berkat-berkat lainnya dari Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan melengkapi sukacita Bapak Ibu Saudara-saudari dalam menjalani hidup selanjutnya. Selamat berbahagia bagi keluarga Alpian Sarira atas kelahiran anak kedua pada Kamis 21 Mei 2020. Keluarga Joni Johannes atas kelahiran putra keempat pada hari Kamis 21 Mei 2020. Tuhan senantiasa melengkapi sukacita keluarga dan senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan dalam merawat, mendidik dan mengarahkan anak karunia Tuhan ke jalan yang dikehendakinya. Tetap adakan ibadah bersama seluruh anggota keluarga walaupun di rumah. Persembahan syukur ibadah hari Minggu dan ibadah hari raya gerejawi di rumah masing-masing. Warga jemaat boleh diserahkan ke tata usaha gereja melalui cara sebagai berikut. Dapat diantar langsung ke gereja setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 8.00 sampai 14.00 WITA, atau melalui majelis gereja terdekat dengan rumah masing-masing keluarga, atau ditransfer melalui rekening BRI nomor 7290 garis datar 01 garis datar 006993 garis datar 53 garis datar 4 atas nama Gereja Toraja Jemaat Mamuju. Bukti transfer dan keterangan penjelasan peruntukan persembahan dapat disampaikan kepada sekretaris atau bendahara jemaat. Pengurus OIG dan segenap warga jemaat menyatakan duka cita yang mendalam. Kiranya anak dan cucu serta segenap rumpun keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi kekuatan iman dalam menerima kenyataan duka yang dialami. Ucapan terima kasih kepada Ibu Penatua Lince Sarasilambi yang telah melayani kita pada saat ini, dan kepada
tim multimedia yang setia melayani jemaat gereja Toraja di setiap saat. Tambahan informasi, kita tetap menjalani dan mematuhi perintah pemerintah, yaitu menghindari kerumunan, jaga jarak, dan tetap di rumah. Bila terpaksa keluar rumah, harus memakai masker dan sering-sering mencuci tangan dengan memakai sabun dengan air mengalir. Itulah cara memutus penularan rantai virus corona. Demikianlah warta jemaat. Sekian dan terima kasih. Mari sidang jemaat kita berdiri. Kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru dari Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Amin. Mari jemaat Tuhan yang kekasih, kita bersama-sama mengangkat pujian Gereja Bagai Bahtera di Laut yang Seram. Karena itu saudara-saudara, pergilah dan jadikanlah Kristus sebagai pemimpin hidup kita, dan tetaplah bertekun dalam doa bersama. Lakukanlah kehendaknya dalam hidup kita, sehingga melalui kehidupan kita hanya Kristus yang dimuliakan. Kiranya Tuhan berkenan. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Betapa indahnya ketika kita senantiasa hidup di dalam kasih persaudaraan. Pujian bersama Serikat Persaudaraan.
serikatmu tetap teguh di atas alasan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah yang olehmu sekalian dipuji disembah. Demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.